Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwa Fikri Aldifari dengan NIM 2501011021. Di sini saya akan menjelaskan kode program ujian dari pemrograman dasar saya, yaitu saya membuat sistem parkir yang telah saya buat ini. Di sini saya akan menjalankan dulu untuk program yang telah saya buat ini. Setelah saya jalankan, maka akan terbuat dari parkir aktif.csv dan pelanggaran.csv. Lalu ada transaksi.csv. Selanjutnya ini akan ditampilkan menu utama. Menu utama ini menampilkan menu 1 manajemen user, 2 parkir masuk, 3 parkir keluar, 4 laporan keuntungan parkir, 5 laporan kendaraan sedang parkir, 6 keluar. Saya akan masuk ke opsi pertama dulu. Untuk opsi pertama akan ditampilkan lihat data user, tambah data user, hapus data user, kembali ke menu utama. Saya akan tampilkan dulu lihat data user. Setelah ditampilkan, ini bisa kita tambah user di opsi yang kedua. Opsi yang kedua saya akan memilih tipe user mahasiswa. Opsinya pertama, saya akan memasukkan NIM saya 2501021. Nama lengkap saya. Selanjutnya program studi sistem informasi saya yang sesuai dengan yang saya tempuh. Selanjutnya saya akan memasukkan fakultas ilmu komputer yang sesuai saya tempuh sekarang. Selanjutnya ini kita akan skip saja untuk memasukkannya, bisa nanti. Ini sudah tertambah ya, user berhasil ditambahkan. Untuk diceknya kita bisa cek lagi. Lihat data user saya telah ditambahkan di sini. Selanjutnya saya akan coba untuk fitur yang di opsi yang ketiga, hapus data user. Saya akan hapus data user di nomor ke-4. Baik, setelah data user nomor keempat dihapus, maka saya akan lihat data user kembali apakah sudah dihapus. Lihat data user Sri Siti Rahayu telah dihapus ya. Selanjutnya saya akan kembali ke menu utama untuk menjalankan sistem parkir yang telah saya buat ini. Saya akan klik opsi yang kedua. Jenis pengguna saya akan masukkan sebagai pengguna mahasiswa. Saya akan memasukkan NIM saya 250102121. Ini user saya terdaftar dan saya akan memasukkan plat nomor saya. Selanjutnya jenis kendaraan saya akan masukkan jenis kendaraan motor. Untuk opsinya opsi yang pertama. Ini untuk struk parkir masuk sudah jadi ya. Ini digunakan untuk kita keluar sebagai parkir. Selanjutnya saya akan mencoba untuk opsi yang ketiga, parkir keluar. Parkir keluar saya akan masukkan dulu terlebih dahulu kode parkirnya. Selanjutnya saya akan masukkan plat nomor yang telah saya isi tadi. Setelah saya isi, saya akan cek dulu di parkir aktif.csv akan ada ya tampil di sini ya. Saya akan enter aja. Untuk berapa jam parkir saya isi 3 jam. Maka parkir aktif.csv sudah tidak ada di sini karena telah keluar dari parkiran. Ini untuk laporan, ini untuk biaya yang kita terima adalah 3.000 untuk 3 jam lama parkir motor. Selanjutnya untuk opsi yang keempat adalah laporan keuntungan parkir, maka yang terdaftar hanya saya sebagai keuntungan 3.000. Dan laporan ini juga terdaftar di transaksi.csv sini. Selanjutnya untuk opsi yang kelima,
Laporan kendaraan yang sedang parkir aktif, sedang parkir harus diisi dulu di opsi yang kedua. Untuk ini saya akan masukkan lagi di mahasiswa saya isi NIM saya 2501021, platnya OI 876. Ini sudah ditampilkan karena sudah terdaftar di parkiraktif.csv, maka saya bisa cek di opsi yang kelima. Maka daftar kendaraan yang sedang aktif ada ya di sini. Selanjutnya saya akan klik opsi yang ke-6. Oke, itu untuk sistem program yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan dari awal, yang mulai pertama dari main.py. Main.py ini saya memanggil from utils dari file utils, import memanggil function buat file CSV jika tidak ada. Selanjutnya saya ambil dari file parkir masuk dari function parkir masuk. Selanjutnya dari file parkir keluar saya panggil function parkir keluar. Selanjutnya untuk file laporan saya panggil function laporan keuntungan, laporan kendaraan parkir. Selanjutnya untuk file user management, dari file user management kita panggil function management user. Saya sini membuat function main yang berisi tentang pemanggilan dari function file buat file CSV jika tidak ada. Selanjutnya untuk print sama dengan kali 60, ini akan menampilkan sama dengan sampai 60 kali. Akan ditampilkan sistem parkir akademik, ini juga akan menampilkan sama dengan sampai 60 kali. Akan ngeprint Universitas Duta Bangsa Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya akan menampilkan perulangan true. Jika user tidak memilih opsi dari 1 sampai 6, maka akan muncul ini berulang kali ya. Selanjutnya untuk print ini akan ditampilkan seperti tadi, dan pilihan input ini menampilkan if jika pilihan 1 maka masuk ke file management user, maksudnya function management user. Jika memilih opsi yang kedua maka akan masuk ke function masuk user. Jika pilihan ketiga maka akan menampilkan function keluar. Jika pilihan keempat maka akan menampilkan function laporan keuntungan. Jika pilihan kelima akan menampilkan function laporan kendaraan parkir. Jika pilihan keenam maka akan keluar dari sistem parkir dengan dikonfirmasi ulang apakah jadi keluar atau tidak. Jika jadi keluar maka inputkan Y untuk keluar, lalu akan kita kasih break untuk break keluar dari sistem parkir. Selanjutnya untuk if name main adalah untuk menjalankan sistem secara kosong. Selanjutnya untuk laporan.py kita akan memanggilan dari file yang bernama utils. Untuk pemanggilan fungsinya adalah baca underscore CSV sama format rupiah function. Saya di sini membuat function laporan keuntungan yang menampilkan laporan keuntungan parkir. Data kita buat variabel dulu yang bernama data transaction untuk membaca baca CSV yang dibuat dari transaksi.csv. Jika data transaksi belum ada maka belum ada transaksi, akan ditampilkan belum ada transaksi. Total keuntungan 0. Daftar transaksi ini adalah tabel yang dibuat kode row 1 plat row tadi kode row 0 plat row 1 biaya integer row 5 tipe sama dengan row 6 jenis kendaraan sama dengan row 7. Total keuntungan ditambah sama dengan biaya. Print kode plat tipe jenis dan format rupiah.
Ini untuk print strip selama 60 kali, print total keuntungan, format rupiah, total keuntungan. Print sama dengan 50 kali. Saya buat laporan function kendaraan parkir. Nah, itu akan menampilkan laporan kendaraan yang sedang parkir. Baca data parkir aktif, ini akan membaca data parkir aktif. Jika tidak ada data parkir aktif, maka akan menampilkan tidak ada data kendaraan yang sedang parkir. Lalu akan di-return jika ada, maka akan tampil data daftar kendaraan yang menampilkan kode, plat, waktu, tipe, jenis, dan akan menampilkan total jumlah kendaraan. Selanjutnya untuk di utils.tpy. Di sini saya akan memanggil import modul CSV. Selanjutnya import modul random dan import modul OS. Saya membuat function bernama buat file CSV jika tidak ada. Ini untuk membuat file-file yang belum ada. Untuk membuat user.csv, untuk membuat file parkiractive.csv yang tadi telah saya jelaskan, dan membuat file yang bernama transaksi.csv dan pelanggaran.csv. Ini untuk membuat file-file CSV-nya. Untuk dev baca CSV, untuk membaca file CSV tersebut. Membaca file CSV mengembalikan list data. Ini untuk membaca header, lalu membaca row setiap data tersebut. Selanjutnya untuk tulis.csv akan ditulis di tipe, ID, nama, prodi fakultas, plat kendaraan. Ini untuk bagian yang user.csv-nya. Kalau bagian parkiractive.csv, maka akan ditulis kode, plat, waktu masuk, tipe pengguna, jenis pengendaraan. Transaksi.csv akan ditulis kode, plat, waktu masuk, waktu keluar, durasi jam, biaya, tipe pengguna, jenis kendaraan. Untuk penulisan di pelanggaran.csv, maka akan kita inputkan kode input, plat input, waktu keterangan. Ini untuk menuliskan data yang akan kita tulis di CSV tersebut. Jika tidak, maka akan menambahkan untuk menambah atau memperbarui data lama untuk menjadi data yang baru. Ini untuk generate kode unik. Saya membuat import time, kita panggil import time, terus kita buat variable time type string integer time. Ini untuk buat random unik dari angka 100 sampai 99, 3 digit terakhir di UDB. Ini untuk 3 digit terakhirnya yang saya buat. Untuk function hitung biaya parkir, saya gunakan jika motor maka biayanya 1000, jika kendaraan mobil maka 2000, jika lainnya yang tidak sesuai dari motor ataupun mobil maka 1500. Tipe pengguna, diskon untuk dosen dan staf, maka diskonnya adalah sekitar 25%. Jika untuk mahasiswa maka diskonnya 0%. Hitung total, maka total jam parkir kali tarif dasar. Total diskon sama dengan total kali 1 kurangi diskon. Bulatkan keribuan terdekat. Biaya integer round total diskon per 1000 kali 1000. Minimal biaya parkir kurang dari 2000, maka hasilnya 2000. Return biaya, ini untuk menampilkan biaya tersebut. Dev format rupiah, ini untuk menampilkan format rupiah untuk bisa distandarisasi bentuknya ke dalam rupiah ya. Selanjutnya untuk user management.py, saya memanggil modul yang bernama import CSV dan pemanggilan file yang bernama utils dan function pemanggilan baca CSV dan utils CSV. Saya membuat function lihat data user akan menampilkan data user terdaftar. Ini jika data belum terdaftar, data belum ada data user akan menampilkan ini. Selanjutnya untuk pembagian kolomnya ada nomor, tipe, ID atau name, nama,
prodi atau fakultas. Selanjutnya untuk pembuatan row-nya, kolom per kolom, tipe menentukan dari tipe mahasiswa atau dosen atau staff. Untuk ID user akan menampilkan ID atau name. Untuk nama akan menampilkan nama di row nama. Untuk prodi akan menampilkan prodi atau fakultas di row ketiga. Jika mahasiswa tambah 1 tambah sama dengan 1, jika dosen tambah sama dengan 1. Untuk perhitungan per tipenya. Ini untuk ditambahkan jika dosen akan tambah 1, jadi datanya akan nambah 1 tambah 1 untuk ke bawahnya. Selanjutnya untuk function tambah data user, untuk menambahkan user baru ke sistem akan menampilkan pilihan dari mahasiswa, dosen, staff, atau kembali. Jika pilihan 4 maka akan kembali ke menu utama. Jika pilihan 1 maka akan menampilkan memasukkan nama name. Jika pilihan kedua atau pilihan 2 dosen maka akan masuk ke ID dosen. Jika pilihan ketiga staff maka akan memasukkan ID staff. Jika pilihan tidak valid akan muncul pilihan tidak valid. Selanjutnya untuk input data user, ini untuk memasukkan data user, datanya tidak boleh kosong. Ini untuk mengecek apakah data ID atau name sudah terdaftar. Jika sudah terdaftar maka akan menampilkan data sudah terdaftar. Jika belum maka user akan memasukkan nama lengkap. Jika namanya kosong maka akan kembali ke masukkan nama lengkap. Untuk mahasiswa akan memasukkan program studi dan masukkan fakultas. Program studi dan fakultas tidak boleh kosong jika sebelumnya user mengisi secara kosong. Selanjutnya jika user memilihnya bukan mahasiswa akan ditampilkan masukkan departemen atau unit. Departemen atau unit tidak boleh kosong jika user memasukkan secara kosong. Selanjutnya untuk memasukkan plat kendaraan ini diisikan secara opsional. Jika diisikan secara nanti itu juga bisa. Ini akan ditampilkan user berhasil ditambahkan. Tipe ini akan menampilkan tipe yang telah kita daftarkan tadi. Label ID user, nama yang telah tadi kita tambahkan tadi. Dan saya membuat function yang bernama hapus data user. Untuk menghapus data user dari sistem, kita akan tuliskan dulu sebelum awalnya hapus data user. Kita panggil kita panggil function lihat data user dan panggil data user.csv. Jika tidak ada data user maka kita return. Jika ada maka masukkan nomor user yang akan dihapus. 0 untuk batal. Untuk menghapus maka kita pilih dari data yang telah terdaftar, pilih angka keberapa. Jika 0 akan mengembalikan ke menu awal. Jika 1 akan menghapus data yang telah ada. Tapi itu tergantung jika datanya valid. Kalau tidak valid maka akan menampilkan nomor tidak valid. Selanjutnya user, ini saya membuat dulu variabel user yang dihapus. Pilihan 1 tipe sama dengan user yang dihapus, array 0, ID user, ID yang dihapus array 1, nama sama dengan user yang dihapus array 2, konfirmasi ini akan menghapus tipe pengguna, ID, nama. Ini akan mengkonfirmasi ulang apakah data mau dihapus. Jika Y maka data akan dihapus, jika N maka data tidak jadi dihapus. Selanjutnya untuk input ini harus input secara angka, dan jika error maka tulisannya akan menampilkan error seperti ini. Untuk selanjutnya saya membuat manajemen user. Saya menampilkan perulangan manajemen user dan akan ditampilkan lihat data user, tambah data user, hapus data user, dan kembali ke menu utama. Jika 1 maka panggil function lihat data user. Jika 2 maka panggil function tambah data user. Jika 3 maka
panggil function hapus data user. Jika 4 maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya untuk validasi.py, untuk saya menjelaskan dari function cek plat kosong. Ini untuk mengecek jika plat tidak boleh kosong dan harus valid. Selanjutnya untuk plat ganda, ini untuk mengecek plat apakah ganda di parkir aktif.csv. Jika sama maka akan ditambahkan kalau ada yang sedang aktif parkir di parkir aktif.csv. Selanjutnya untuk kecocokan kode plat. Untuk mencocokkan kode parkir dan plat nomor akan membaca dari file utils dan memanggil function baca csv. Jika tidak ada yang parkir maka akan menampilkan tidak ada kendaraan yang sedang parkir. Ini untuk kode upper, ini bermaksud untuk menampilkan upper tulisan besar ya. Selanjutnya untuk mencari data parkir dengan kode yang cocok. Ini untuk menampilkan data yang cocok yang sedang kita parkirkan. Jika kode dan plat cocok maka akan menampilkan ini. Jika plat tidak cocok plat terdaftar. Nah, ini akan ditampilkan seperti ini. Kode parkir tidak ditemukan maka akan ditampilkan seperti ini. Selanjutnya saya membuat function cek user terdaftar, mengecek apakah user terdaftar dalam sistem. Saya memanggil file utils dan pemanggilan function baca csv. Data user, pemanggilan user.csv di sini untuk memanggil ID karena name harus tepat. Jika ID tepat maka user ditemukan. Jika ID tidak tepat maka user tidak ditemukan. Selanjutnya untuk parkir keluar.csv, saya memanggilkan modul yang bernama csv dan lalu file yang bernama utils dan function buat file csv. Jika tidak ada, tulis csv, baca csv, hitung biaya parkir format rupiah. Untuk file validasi saya panggil cek kecocokan plat function lalu import modul time. Saya membuat parkir keluar function yang bernama fungsi utama untuk parkir keluar. Ini akan ditampilkan parkir keluarnya dan pemanggilan function buat file csv jika tidak ada. Selanjutnya untuk variabel kode parkir, ini untuk menginputkan masukan kode parkir. Upper untuk menampilkan huruf secara besar. If kode parkir tidak boleh kosong, ini akan mengembalikan ke menu memasukkan kode parkir. Jika sudah terisi kode parkir maka akan masuk ke plat nomor. Selanjutnya plat nomor akan ditampilkan. Jika plat nomor kosong maka akan kembali ke masukkan plat nomor. Selanjutnya untuk validasi kecocokan akan dipanggil variabel valid pesan data parkir sama dengan cek kecocokan plat, kita isi variabel kode parkir plat. Jika valid maka akan memvalidasi valid berhasil. Ambil data dari parkir aktif. Data parkir adalah list kode plat, waktu masuk, tipe pengguna, jenis kendaraan. Input lama parkir akan ditampilkan waktu masuk, berapa lama user parkir, jenis pengguna, misal mahasiswa, dosen, atau staff. Selanjutnya untuk berapa lama parkir, contoh 2 atau 5 jam. Jika kurang dari 0 maka jam parkir harus lebih dari 0. Jika tidak angka maka akan keluar input harus angka. Untuk hitung biaya kita buat variabel lalu sama dengan hitung biaya parkir, jam parkir, jenis kendaraan, tipe pengguna. Waktu keluar ini untuk menampilkan waktu keluar parkir. Simpan ke transaksi.csv. Data transaksi akan dibuat array variabel bernama
kode, plat nomor, waktu masuk, waktu keluar, dan akan dibuat string jam parkir, string biaya, tipe pengguna, jenis kendaraan, tulis CSV transaksi.csv. Ini akan ditampilkan di transaksi.csv data transaksi. Ini akan menghapus dari data parkir aktif.csv-nya. Selanjutnya akan ditampilkan struk kode parkir, plat nomor, waktu masuk, waktu keluar, lama parkir, jenis kendaraan, jenis pengguna, biaya parkir. Selanjutnya akan ditampilkan terima kasih telah menggunakan parkir kami. Selanjutnya jika tidak di luar dari if, maka akan ditampilkan pelanggaran. Pelanggaran tersebut menampilkan kalau memasukkan dari kode parkir tersebut salah dan plat nomor salah. Jika salah satu ada yang salah, maka akan dicatat sebagai pelanggaran. Maka akan menampilkan pelanggaran tercatat, kendaraan telah difoto untuk bukti pelanggaran. Selanjutnya untuk function hapus dari parkir aktif, ini akan menghapus dari parkir aktif.csv. Data baru dari arrow yang telah kita isi tadi akan dihapus dari sini. Jika data baru, tulis header dan data baru. Ini kita akan membuka parkir aktif.csv dan menghapus dan mengubah data yang baru menjadi mengubah data yang lama menjadi data yang baru. Jika else-nya ini untuk if-nya, jika else-nya, jika kosong, buat file dengan header-nya saja. Maka akan dibuat kode, plat, waktu masuk, tipe pengguna, jenis kendaraan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di parkir masuk.py dan memanggil file yang bernama utils, function yang bernama buat file csv, jika tidak ada generate.unique, tulis csv. Untuk pemanggilan yang kedua ada file validasi, function cek plat kosong, function cek plat ganda, cek user terdaftar, dan module time. Yang akan membuat function bernama parkir masuk. Untuk menampilkan parkir masuk, ini akan diisi oleh user. Dari pilihan tersebut, jika pilihan 5 akan kembali ke menu utama yang menggunakan konsep return. Ini akan menampilkan tipe pengguna, ID user. Jika pilihan pertama akan memasuk sebagai mahasiswa yang akan memasukkan name. Jika pilihan kedua akan masuk sebagai dosen yang akan memasukkan ID dosen. Pilihan ketiga akan masuk sebagai staff, akan memasukkan ID staff. Pilihan keempat akan masuk sebagai tamu. Tapi jika misalkan tidak sesuai dari mahasiswa NIM-nya, nanti akan masuk sebagai tamu juga. Selanjutnya untuk pilihan tidak sesuai dari opsi ini, maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Selanjutnya untuk cek data user terdaftar kecuali tamu. Jika user ID ditemukan, maka akan menampilkan selamat datang data user. Jika tidak ditemukan, maka akan ditampilkan user dengan ID yang kita tuliskan tadi tidak ditemukan. Silahkan registrasi terlebih dahulu atau sebagai tamu. Jika plat nomor tidak, ini akan selanjutnya untuk input plat kendaraan. Memasukkan plat nomor akan ditampilkan plat nomor tidak boleh kosong. Jika kita kosong, maka akan kembali ke masukkan plat nomor. Untuk validasi plat akan kita panggil variabel valid pesan sama dengan cek plat kosong variabel plat. Jika tidak valid, maka akan return pesan. Selanjutnya untuk cek plat ganda, valid pesan data parkir, cek plat ganda akan menampilkan. Jika tidak valid akan menampilkan pesan return. Untuk selanjutnya untuk pilihan jenis kendaraan akan ditampilkan pilihan motor atau mobil. Jika pilihan 1 maka akan motor, jika pilihan 2 akan mobil. Jika pilihannya tidak dari 1 sama 2, maka akan menampilkan pilihan tidak valid dan defaultnya secara motor. Untuk generate kode unik yang sudah kita buat di utils akan ditampilkan di sini kode parkir generate kode unik. Ini untuk pemanggilannya.
Dan selanjutnya untuk simpan data ke parkir aktif.csv. Ini untuk menyimpan ke parkir aktif.csv. Selanjutnya untuk tampilan struk parkir masuk akan ditampilkan kode parkir, plat nomor, waktu masuk, jenis pengguna, jenis kendaraan, simpan struk. Ini untuk keluar. Ini untuk akhir dari file yang telah saya buat sistem parkir saya. Sekian untuk penjelasan dari sistem parkir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.